Karena syarat pertama orangnya adalah kudu Islam. Bagaimana ada non muslim gitu hari ini masuk Islam, umurnya 50 tahun masuk Islam hari ini. Pertanyaannya, sholat yang ditinggalin dari umur 15 sampai umur 50 ini kudu diqodho apa kagak? Begitu. Maka kata kitab kita, wala qadha'a 'alal kafiri, tidak diwajibkan mengqadha orang non muslim. Mengqadha salat enggak wajib kepada orang non muslim, orang kafir, manakala mereka masuk Islam. Maka dengan dia masuk Islam, pemutihan yang sudah-sudah dihapus, enggak diwajibkan mengqadha. Kata Allah dalam Al-Quran, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran yakni masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka diadakan pemutihan, dimaafin yang dulu-dulu. Jadi sehingga dimaafin tuh kagak diwajibkan mengqadha. Illal murtadda, kecuali orang murtad, tadinya muslim, akhirnya umur 30 tahun masuk Kristen, umur 50 tahun Islam lagi. Jadi bagaimana nih? Maka sholat yang ditinggalkan dari 30 tahun sampai 50, 20 tahun ini wajib diqadha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Karena dia dulunya udah meyakini sholat itu wajib, maka dengan dia masuk agama lain enggak hilang keyakinan itu, sehingga ketika Islam lagi wajib dia mengqadha seluruh yang ditinggal itu. Singkatnya, kita ini ada kewajiban, jadi wajiblah kita untuk ngajarin anak-anak kita untuk sholat, karena sholat ini pertama kali yang bakalan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ini yang ditanya itu. Jadi yang ditanya Allah sama kita sesudah sholat kita nih, pertanyaan kedua adalah nanya begini, Allah tuh di akhirat, kamu nyuruh anakmu sholat enggak? Begitu. Kalau kita pertanyaan berikutnya, anakmu yang 10 tahun enggak sholat, kamu nyentil enggak? Ini nih lama. Ya ditanya tentang ini. Lama. Belum nanya-nanya yang lain. Maka yang kayak begini nih perlu. Masukinlah TPA, atau orang sekarang sebut TPQ. Itu bagus. Dididik begitu. Karena ini penting, namanya peduli sama agama. Peduli sama agama anak. Dan itu warisan kita. Jadi kalau anak kita benar, harta kita banyak, berkah. Begitu. Harta enggak ada, berkah. Begitu. Apalagi lah banyak. Tapi kalau anak enggak benar, harta banyak, aduh acak-acakan. Masih hidupnya juga terseksa. Begitu, meninggal, baru juga meninggal, udah ribut. Yang enggak. Itu begitu. Maka kita orang nih kudu peduli amanah. Peduli amanah. Jangan enggak peduli. Kalaulah ibu-ibu ada anak yang pegel banget sama ibu, ini saya ajarin, mumpung ngaji. Ibu Jumat subuh wudu. Jumat subuh wudu, artinya Jumat subuh itu sebelum sholat Jumat, sebelum
Sholat Jumat mau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Terserah ibu mana yang waktu luangnya. Jumat subuh istilahnya. Jumat pagi mungkin bahasa Jakartanya enak. Begitu. Wudunya pakai air mineral aja, aqua galon. Beli. Kalau dari sumur takut ibunya geli. Ibu wudu pakai aqua galon. Tadahin di baskom, di bak, begitu semuanya, bekas wajah ibu, tangan, kaki, sampai kaki masuk itu air tuh ibu bacain bismillah sama kulhu aja sama bismillahnya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Begitu. Jadi kulhu sama bismillah, kalau bahasa saya nyebutnya bismillah 11, kulhu 11. Sama sholawat 11. Iya, digabung aja iya. Jadi kulhu sama bismillahnya gitu. 11 kali baru sholawat. Yang ibu bisa aja dah. Sholawatnya. Ibu bisanya Muhammad dah. Ibu bisanya sholawat nariyah. Terserah ibu. Mana yang ibu suka. 11. Udah 11. Iya. Ibu tutup dengan li'ilafi sekali. Ibu baca surat li'ilafi sekali. Udah begitu ibu kasih minum sama anaknya. Nggak usah nih minum, jangan. Taruh aja di mejanya. Kalau dia doyan kopi dibikin kopi. Nggak apa-apa kan. Kalau dia sayur asam, bikin sayur asam, mau minum nggak apa-apa. Begitu. Iya, yang penting diminum. Kalau ibu bilang ini udah dijampe-jampe ibu, kagak mau. Gitu, namanya ibunya salah sendiri. Ngerayu anak lah. Bagaimana kayak apel pahit aja manis. Begitu. Intinya bagaimana biar keminum mana. Itu lakukan itu 7 Jumat. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Itu nanti anak ibu nurut. Nurut, dengar nasihatnya. Dengar. Ibu nggak pegel lagi. Nggak pegel lagi. Kayak begitu. Biar nggak capek. Kalau dari sumur ibunya, takut ibunya nggak tega. Apalagi dari kali Pesanggerahan. Takut ibunya nggak tega. Dari aqua. Biar anaknya balik lagi. Kalau orang Jawa namanya suruh cuci kaki ibunya. Bahasa Islam bukan itu. Wudu. Minum air bekas wudu ibu. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis salati inda 7 sinina. Dan wajib atas bapak dan ibu oleh bahwa menyuruh mereka akan anak mereka dengan mengerjakan solat ketika umur 7 tahun. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asyaratin, dan mereka memukul anak-anaknya atas meninggalkan solat ketika umur 10 tahun. Wallahu a'lamu bissawabih. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita berbicara dua materi. Yang pertama berbicara tentang syarat-syarat wajib sholat. Yang kedua berbicara tugas orang tua kepada anak-anaknya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa syarat wajib sholat ada 4. Orang-orang yang diwajibkan sholat tuh kita udah tahu sholat itu wajib, cuman siapa orang yang wajib sholat. Maka ada 4 persyaratan. Yang pertamanya adalah orangnya kudu Islam. Itu pertama. Kedua adalah berakal. Ketiga
baligh. Keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, ini yang kita mau bedah. Karena syarat pertama orangnya adalah kudu Islam. Bagaimana ada non muslim gitu hari ini masuk Islam, umurnya 50 tahun masuk Islam hari ini. Pertanyaannya, sholat yang ditinggalin dari umur 15 sampai umur 50 ini kudu diqadha apa kagak? Begitu. Maka kata kitab kita, wala qadha'a 'alal kafiri, tidak diwajibkan mengqadha orang non muslim. Mengqadha salat enggak wajib kepada orang non muslim, orang kafir, manakala mereka masuk Islam. Maka dengan dia masuk Islam, pemutihan yang sudah-sudah dihapus, enggak diwajibkan mengqadha. Kata Allah dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran yakni masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka diadakan pemutihan, dimaafin yang dulu-dulu. Jadi sehingga dimaafin tuh kagak diwajibkan mengqadha. Illal murtadda, kecuali orang murtad, tadinya muslim, akhirnya umur 30 tahun masuk Kristen, umur 50 tahun Islam lagi. Jadi bagaimana nih? Maka sholat yang ditinggalkan dari 30 tahun sampai 50, 20 tahun ini wajib diqadha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Karena dia dulunya udah meyakini sholat itu wajib, maka dengan dia masuk agama lain enggak hilang keyakinan itu. Sehingga ketika Islam lagi, wajib dia mengqadha seluruh yang ditinggalkan termasuk sholatnya. Begitu, wajiblah dia mengqadha. Orang yang murtad wajib qadha tuh. Orang yang murtad tuh wajib qadha. Kalaulah perempuan tinggal dipotong masamin, begitu, dalam tiap bulannya. Masamin enggak, artinya kalau masuk Islam 20 tahun dari 30 ke 50, maka dipotong-potong men. Seminggu, sebulan umpamanya, maka 7 kali 12 dikalilah 20. Itu enggak diqadha. Begitu. Syarat kedua adalah berakal. Bagaimana kalau orang tuh gila? Apakah kemudian ketika waras lagi itu kudu diqadha? Enggak. Orang gila enggak wajib qadha kalau udah waras dari gilanya, kecuali gilanya disengaja. Ya gimana ya gila disengaja? Begitu, mentang-mentang duit rada banyak dikit nyalon dewan, orang pada naik ke Senayan naik pohon deh. Begitu, begila dia. Orang gila nih enggak wajib qadha, enggak wajib qadha. Begitu juga orang ayan, ibu pingsan dari jam 10, sadar-sadar jam 5, enggak sholat dhuhur, wong enggak ada akalnya, enggak diqadha tuh dhuhurnya, enggak.
Karena waktu dohor masuk akalnya ora ada. Ampe habis. Pingsan. Ayan, epilepsi gitu. Kayak begitu. Itu orang yang ayan enggak wajib qadha. Termasuk orang yang mabok. Kita mabok duren. Kebanyakan makannya. Mabok dia dari jam 10. Ndak sadar-sadar. Ampelah jam 4. Maka dohor yang ditinggalkannya enggak qadha. Kecuali maboknya sengaja. Minum teh botol cap topi miring. Jadi sengaja. Kalau yang itu metu sengaja wajib qadha gara-gara sengaja. Lah orang yang gila aja dia gerogol pengen waras. Lah ini yang waras kan enggak benar. Yang kayak begitu enggak benar. Nah ini nyabut aturan syarat wajib sholat. Selesai materi pertama. Kemudian materi kedua, saudara, apa tugas orang tua sama anak? Jadi anak itu amanat. Anak itu amanat, titipan Allah. Surga nerakanya kita orang tua tuh kalau mau jujur di tangan anak. Surganya. Begitu. Jangankan surga akhirat, di dunia anaknya wal'iyadu billah kena tuh yang kayak macam narkotika, habis bandanya. Buat bayar ini, bayar itu, udah kayak neraka hidup. Begitu capek sama dia. Surga nerakanya kita orang sama anak, surganya. Begitu surganya. Kita orang nih dikasih akal sama Allah. Kita orang manusia itu lebih tinggi dibanding mana saja. Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan manusia, anak cucu Adam. Jadi kita ini makhluk mulia dikasih akal. Jangan sampai si manusia itu kalah dengan binatang. Ayam contoh yang gampang. Ayam, yang namanya ayam itu kalau udah sore enggak mau masuk kandang. Dia nyari-nyari anaknya. Kalau anaknya udah pada masuk, maka baru dia masuk kandang. Itu ayam. Artinya memiliki kepedulian sama anak. Enggak masa bodoh. Ayam. Itu begitu. Jangan sampai kita orang anaknya sampai jam 11 malam. Manalah perempuan masa bodoh aja. Itu kayaknya ama ayam, tinggian ayam. Ayam aja peduli. Ndak mau dia masih petok-petok kalau belum kumpul anaknya. Ayam tuh. Maka kita orang tuh ada akal. Kita ada amanat. Jadi ayam aja ngerti amanat. Jangan sampai kita orang kagak ngerti amanat. Maka anak ini amanat. Dan manusia terlahir kagak ada yang alim. Enggak ada manusia yang lahir langsung pinter, enggak ada.
Nggak ada. Siapa aja. Nabi aja belajar sama malaikat Jibril. Nggak ada orang terlahir udah pintar, udah sukses. Nggak ada. Nggak ada. Yang lahirnya udah sukses tuh kagak ada. Nggak ada manusia yang lahir langsung bisa lari. Nggak ada. Andai ada, namanya tuyul. Begitu. Jadi nggak ada manusia yang alim. Karena itu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ilmu ngurus anak, bukan ngasih makan. Itu mah gampang. Sebab yang nggak punya akal aja ayam ngerti. Kalau ngasih makan ayam ngerti. Coba lihat ayam cakar-cakar, koreh-koreh, dapatlah dia cacing. Ada anaknya, itu cacing ditelan nggak? Kagak. Buat siapa? Anaknya. Tuh hebat tuh, peduli dia. Peduli. Kalau masalah timbang ngasih makan ayam bisa ternyata. Nggak perlu ada akal. Nggak perlu. Maka ada juga ibu-ibu itu yang nyontoh ayam. Jadi waktu di acara itu tahlilan tuh, tasnya kosong, enteng. Jadi pas ada jeruk masuk lagi ke tas. Ingat apa? Ingat anak. Sampai kue kelepon juga masukin ke tas. Kelepon masukin kemana? Ke tas. Ingat apa? Anak. Kayak apa? Iya. Iya. Ayam. Enggak nyinggung yang ngaji, enggak. Saya lagi ngomongin ayam. Iya, jangan kesinggungan. Enggak. Lagi ngomongin ayam ya. Ayam. Enggak ngomongin orang, enggak. Begitu. Jadi tidak ada manusia yang lahir langsung sukses, langsung alim. Tidak ada. Semua itu hasil proses belajar. Kita pun juga kudu belajar. Termasuk belajar apa yang disuruh agama kepada kita orang tua pada anak. Nah, kita kudu belajar. Untuk belajar nih kudu demen ilmu. Sebab kalau enggak demen ilmu, enggak bakalan demen majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Kata Imam Syafi'i, orang yang kagak demen ilmu, kagak ada kebaikannya barang dikit pun di mata Allah. Kalau kagak demen ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i mengatakan itu, wala yakun bainaka wa bainahu sadaqah. Kita tidak perlu ada pertemanan, blokir. Kalau kagak demen ngaji, ndak usah. Karena nggak ada kebaikan. Namanya egois. Dia minta jalan-jalan, nemenin ke puncak, kita temenin. Kita minta ditemenin ngaji, dia nggak mau. Apa nggak orang jahat yang kayak begitu? Masa maunya dia doang, maunya kita nggak, tuh nggak bisa jadi teman namanya. Begitu, maunya dia doang. Maka kudunya kalau dia mau, diajak kita juga mau. Begitu kan kita mau sama dia. Begitu, jalan-jalan, nengokin apa namanya itu Ancol, takut lautnya asin apa kagak. Kita temenin, takut udang nggak asin. Masa dia diajak ngaji nggak mau? Ada aja alasannya, gua repot. Itu kan menghina, gua repot.
dianggap yang ngaji nih pada pengangguran semua. Kan kurang ajar. Bener nggak? Lah iya, kan kurang ajar. Dikata dia doang yang repot. Semua orang juga repot. Cuman berbicara mau menyempatkan atau tidak. Kesempatan itu ada. Cuman mau menyempatkan atau tidak. Begitu. Ini penting di dalam kita hidup. Orang yang tidak mau belajar itu, Bu, maka ibadahnya anda dinilai oleh Allah. Andai ada orang ibadahnya udah kayak malaikat banget dah. Sujud lama banget. Tapi sholatnya nggak wudhu, ya nggak ada ilmunya. Maka biar sujudnya lama, sampai jidatnya hitam banget. Begitu. Yang sujudnya lama aja kayak ibu-ibu ini kagak hitam juga. Dia baru 2 hari hitam. Nggak ada nilainya juga, nggak ada. Karena kagak ada ilmunya. Begitu, enggak bisa, dia merugi. Harus belajar. Itu yang namanya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah, yang bapaknya itu punya syafaat. Babanya bisa nolongin masuk surga. Enggak kemudian gua tidur aja dah, kan bapak gua punya kunci surga. Kagak. Dia ngaji. Ibadahnya Masya Allah, ngajinya rajin. Itu Siti Fatimah yang babanya punya syafaat. Lah kita ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan, saudara bukan, gitu. Ngaji yoga. Lah bapak kita punya syafaat juga kagak. Bapak kita emang sih namanya syafaat. Namanya bapak kita. Mau ngapain hidup kalau kita nggak ngaji? Rugi. Kalau nggak ngaji rugi, nggak bisa. Kita kudu ngaji. Kalau nggak susah. Kita udah ngaji, kasih tahu orang, sebut share, kasih tahu orang lain, namanya dakwah. Nah, karena itu kita jadi orang tua pun ada tugas dari agama pada anak. Anak nih ada tugas. Apa tugas orang tua? Kan anaknya yang kecil enggak wajib sholat, karena yang sholat itu yang diwajibkan yang baligh. Kalau baligh baru wajib sholat kalau baligh. Ini bagaimana kalau belum baligh? Maka kata yai kita, wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati an ya'muru auladahum bis sholati inda 7 sinina. Jadi orang tua itu ama anaknya yang umurnya udah 7 tahun, wajiblah dia ngajarin sholat. Dari mulai wudhu, dari mulai dia sholat, wajib dia. Apa bapaknya, apa ibunya, terserah. Yang penting orang tuanya. Wajib tuh hukumnya nyuruh sholat. Medianya banyak sekarang nyuruh. Pada pegang handphone, telepon, begitu. Udah sholat belum? Nyuruh. Sholat, nyuruh. Umur 7 tahun. Nyuruh nih, kalau udah disuruh ngambek, ya udah. Yang penting kita udah nyuruh. Karena tugas kita nyuruh. Mau caranya yang halus kayak bagaimana halus, pakai bayar gitu, enggak apa-apa.
kamu sholat saya beliin kuota. Kamu sholat boleh main game tengah jam. Pokoknya yang penting nyuruh. Kudu nyuruh sholat. Nyuruh sholat. Kalau enggak nyuruh, maka biar kita rajin sholat, kita masuk neraka. Iya, itulah surga nerakanya. Nyuruh ini. Nyuruh ini penting. Jadi anaknya bakal nuntut di akhirat. Mama saya memang rajin dia ngaji. Tapi saya enggak sholat, enggak pernah tuh disuruh. Kalau sekolah iya. Marah dia kalau enggak sekolah. Kalau sholat enggak. Saya enggak terima padahal dia wajib ya Rob. Nyuruh, saya kan amanatnya. Maka enak banget dia masuk surga, saya masuk neraka, saya enggak terima. Maka ketika dimenangkan oleh Allah, kita yang rajin tuh masuk neraka, dia masuk surga. Karena kalah kita. Begitu, ini wajib nyuruh, nyuruh aja. Nyuruh. Bimakna nyuruh ada TPA masuk itu. Biar bisa belajar tentang wudhu, tentang pakai pakaian dan seterusnya. Untuk sholat itu kewajiban kita. Nyuruh sholat nih. Kewajiban kita. Makanya orang dulu mah berkah. Bedanya orang dulu sama kita orang, bedanya jauh, tapi keberkahannya hebatan orang dulu. Orang dulu tuh sekolah tuh enggak tinggi-tinggi amat. Paling SR gitu, sekolah rakyat. SD kata kita orang. Orang dulu tuh sekolah tuh enggak tinggi. Anaknya banyak 33 kayak biji tasbih. Orang dulu banyak 15 anaknya. Begitu 12. Orang dulu anaknya banyak. Anaknya banyak 12, 15 kadang. Saya punya kawan anak ke-17. Hidup muanya 17. Maka orang tuanya girang banget. Sebab satu anak ngasih duit 1 juta sebulan. 17 juta. Itu kalah tuh pegawai negeri. Boleh tanya tuh boros tuh. 17 juta itu sebulan dari anak. Kata si ibunya masih kurang, begitu. Iya, begitu. Luar biasa. Ada masih hidup orangnya. 17 anak. Jadi anaknya banyak. Udah banyak tuh. Kalau dikata kerja selagu-lagunya. Dia berangkat ke sawah udah jam 7. Begitu ke kebun jam 7-an. Maknanya matahari udah terbit. Berangkatnya. Dia pulang habis asar jam 4 udah nyampe rumah. Begitu. Maknanya sebelum terbenam udah pulang. Dilihat sekolah kagak tinggi. Anak banyak, kerja kayaknya selagu-lagunya. Tapi berkah bisa ngasih rumah mana. Ampe mati bisa ngasih warisan. Ampe mati banyak kawan-kawan kita orang. Di tanah Betawi ini yang dia tinggalin adalah rumah warisan. Bener nggak? Iya, kadang saban bulan diambilin kontrakannya bukan dari dia, dari babanya juga. Begitu. Padahal sekolah kagak tinggi, anak banyak, anaknya bisa sukses jadi sarjana, macam-macam. Lah kita sekolah, ada yang lulus SMA tinggian, ada yang sarjana. Anak dikit paling 2, 3. Kerja jangan ditanya, sebelum matahari terbit udah berangkat. Pulang udah terbenam baru pulang.
Sampai dikata berangkat pagi, pulang pagi. Sampai begitu. Anak dikit. Bingung mikirin hidup. Bingung mikirin hidup. Kenapa ini? Karena beda keberkahan. Mereka patuh sama agama. Nyuruh sama anaknya. Dia sholat. Dia nyuruh. Begitu, nyuruh. Begitu. Mereka pengen anaknya nggak pinter, pengennya bener. Yang penting lu bener aja. Begitu. Biar agak pinter nggak apa-apa. Padahal bener itu di atas pinter. Karena pinter belum tentu bener. Tuh yang korupsi-korupsi itu orang bodoh, orang pinter. Ini orang pinter. Tapi nggak bener. Orang dulu hebat. Karena mereka peduli sama agamanya. Jadi kita orang nih kalau anak umur 7 tahun tuh suruh dia sholat begitu, ajarin wuduknya begitu, ajarin sholat itu sampai umur 10 tahun. Jadi 7 tahun, 8 tahun terus ingetin untuk sholat. Jadi biar kayak makan. Jadi waktu kita kecil tuh makan kita nggak minta. Kecil. Tapi orang tua kita jejel-jejelin. Nggak pengen makan aja rapat lagi tidur, bangunin siang ini udah 4 jam, ini belum makan tapi tidur mulu. Sampai ditempel-tempel tuh, bubur sun. Begitu. Begitu enggak? Bubur bayi, bubur bayi kan begitu ya. Itu sampai ditempel-tempelin. Kenapa? Ngelatih rutinitas. Maka seketika si bayi itu udah rutin, maka dia bakal nagih. Karena udah rutin. Itu urusan badan. Maka ini nih begitu. Lihat orang-orang yang ayahnya udah meninggal dunia, orang tuanya. Gitu, yang merasa dirinya waktu orang tuanya hidup kayaknya mama saya bawel banget, pegel sama mama saya. Pas mamanya wafat kangen dia sama tegurannya, sama nasihatnya. Begitu, betapa manfaatnya tegurannya itu. Begitu, manfaat. Baru dia berasa sekarang kagak ada yang nasihatin. Begitu, berasa dia. Maka orang dulu tuh anak cerewet urusan sholat. Cerewet. Kalau kita pengen kagak puyeng, pondokin. Kan ada pondok di Karawang tuh. Pondok bocah-bocah 4 tahun. Udah mondok 4 tahun. Ada 4.000 tuh santrinya. Gitu bentuknya rumah. Namanya Tarbiyatul Wildan. Begitu. Bayarnya murah. Bayarnya 750.000, dicebokin, dimandiin. Coba. Enak nggak? Apa? Oh sekarang udah naik. Oh iya baik. Sekarang udah naik. Iya. 1 juta masih murah, dicebokin, dimandiin, diajarin agama. 6 bulan bisa ngimamin sholat. Bisa segala macam. Dipondokin, main gundu, hafal Yasin, hafal Kahfi. Begitu, murah. Kalau saya enggak sanggup, mau bayarannya 5 juta juga enggak. Ya Allah, berisik, pengennya jita kaya. Begitu. Ini kan kiai super sabar. Berarti kan begitu, sabarnya luar biasa. Begitu. Tapi begitulah ada ulama-ulama. Maknanya nolongin kita. Biar apa? Biar kita enggak masuk neraka, maksud kiai. Nolongin kita. Itu begitu. Anaknya coba mandi, dimandiin, dicebokin, ya Allah. Begitu, luar biasa. Sampai kayak begitu. Kalau kita orangnya enggak tega.
Padahal yang namanya padi itu kalau ngumpul bentet, hasilnya nggak bagus, nggak bagus, begitu, nggak bagus. Kalau bikin lontong, jangan berasnya padat banget, nggak bagus, karena rapet, harus renggang. Kalau renggang hasilnya bagus. Kalau anak tuh diketek orang tua, namanya rapet, nggak bagus. Diajarin agama juga kagak. Cuman kelihatan doang. Diopenin juga kagak. Pondokin. Begitu. Dipondokin tuh bukan ngebuang anak, tapi nitipin anak kepada orang yang ngerti ngurus anak. Itu begitu. Sehingga 24 jam ibadah. Wong di pondok ibadah. Siang suruh tidur, buat tahajud malamnya 24 jam. Jadi 24 jam ganjaran gak berhenti-berhenti buat bapak ibunya. Begitu. Mondoin anak. Besar. Besar ganjarannya. Itu kayak begitu. Jadi wajiblah kita nyuruh sholat. Amanah nih. Jadi mau pakai upake nih sholat nih. Ini pokoknya terserah kita. Yang penting nyuruh. Kalau kita nggak nyuruh, dosa. Ingetin lagi dohoras. Kewajiban. Jadilah neraka kita. Begitu. Begitu. Karena kita namanya enggak jaga amanat. Karena kita enggak mensyukuri amanat. Akhirnya anak kita bengal, anak kita salah, pergaulan bebas dan seterusnya, puyeng di pala kita. Salah kita juga. Jadi anak itu diambil dari kata ina namanya. Ina tuh wadah, gelas gitu. Diisi kopi hitam, diisi susu putih. Dia mengikuti. Kayak kertas putih aja. Tergantung isinya. Mau diisi apa dia, begitu. Maka ini yang repot. Yang repot. Dia nggak usah diajarin. Begitu ke mall, nggak usah diajarin. Ntar udah gede bisa sendiri. Yang ngaji ini yang perlu diajarin. Ini yang paling puyengnya dalam hidup. Urusan anak. Puyeng. Begitu. Puyeng. Itu wajib tuh kita. Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, kata Nabi, muru auladakum bis salati lisab'in. Wahai para ayah bunda, suruhlah anak anda untuk mengerjakan salat, mengerjakan puasa Ramadan, mengerjakan yang lain-lain ketika usia 7 tahun. Kalau anak itu udah umurlah kita anak 7 tahun, maka wajiblah kita nyuruh apa? Nyuruh salat. Nyuruh salat. Jangan kita berkata begini, gua mau nyuruh, gua aja jarang salat. Ini namanya talbisu iblis. Dosanya gede banget. Dengan begitu, walaupun kita enggak sholat, tetap kita kudu nyuruh. Karena ini bab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi wajib, walaupun kita enggak sholat, males begitu, tetap aja wajiblah kita nyuruh. Begitu, nyuruh ini termasuk daripada namanya ngajarin ngaji juga, namanya ngajarin ibadah. Nyuruh. Itu begitu. Tapi kalau udah umur 10 tahun berubah. Jadi anak yang umurnya 7 sampai 10 perlakukannya kayak raja. Kayak raja. 0 nih sampai 7 gitu. Raja.
7 nih sampai 14 nih kayak tawanan perang. Dikasih kebebasan tapi ada hukuman. Begitu. Kalau udah umur 10 tahun dia nggak sholat, kita wajib nyentil kupingnya, kita wajib disabet pakai sapu lidi tuh tangannya atau kakinya. Tuh nyentilnya tuh masuk surga, enggak nyentilnya masuk neraka. Karena yang wajibin Allah dan kita hambanya. Sentil anak tuh sentil kalau udah 7 tahun, udah 10 tahun sampai 14, apa enggak ini termasuk kekerasan pada anak? Tidak. Kalau Allah yang nyuruh, takarannya Allah udah tahu. Justru kalau dibiarkan, entar gedenya repot sendiri orang tuanya, capek dia sampai pegel. Sebablah yang namanya batang kayu itu kalau udah gede kita lempengin patah, bisa kabur dari rumah. Tapi kalau masih lembek enak dilempenginnya. Maka itu batang kayu. Begitu anak, kalau masih kecil gampang ngelurusinnya. Tapi kalau udah gede susah. Ibu kencang sama anak ibu yang udah SMA, kencang kabur dari rumah, puyeng sendiri akhirnya. Begitu. Kenapa? Karena ibu ngelempenginnya udah keras, udah jadi batang, bukan ranting. Kalau masih kecil namanya ranting. Zaman dulu kalau pohon doyong-doyong ditunjang pakai bambu biar lempeng, itu masih kecil. Kalau udah gede susah, nggak bisa, roboh bisa. Ini yang jadi capek sama kita. Nggak sedikit orang tuh capek tuh sama begitu, capek. Maka wajiblah kita ngingetin. Nggak ada cara bagi kita ingetin dengan cara kalau 10 tahun ada ancaman. Yang penting digebuk tidak wajahnya, gitu, yang melukai, tidak tangan, telinga disentil. Begitu ibu ancam pakai apa, ke handphonenya, apa aja. Begitu, nggak beliin kuota, apa aja. Karena itu agama. Pendidikannya, kalau kita biarin anak bikinnya capek, malam-malam gendong 9 bulan ngandung, jangan. Namanya enggak sayang sama diri sendiri. Tidak sedikit orang dikubur disiksa, bukan dia enggak sholat, karena perilaku anaknya. Capek dia dikubur, nangis. Dan tidak sedikit orang dikubur yang tadinya kurang ibadah, punya anak bener kayak ibu nih. Orang tuanya meninggal ngaji, girang setengah mati. Di dalam kitab Syarhus Sudur, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan hadis Qudsi, ada seorang hamba ngadu sama Allah, ya Rab, anna li hadza. Tuhan, kenikmatan kubur yang kayak gini, kuburan saya jadi luas, surga saya tinggi dari mana? Dibilang, anakmu ngaji, anakmu benar, anakmu istighfar, anakmu baca sholawat, macam-macam. Jadi satu kenikmatan, yang tadinya kurang ibadah tuh orang tua, anaknya mau ngaji, terang kuburannya kayak ibu nih, terang kuburannya, girang mereka, begitu, terang. Berbeda-beda terangnya. Kadang mau mereka ngadu, kok kenapa hari Kamis ini rada redup, ngantuk ngajinya. Iya, begitu. Iya, beda-beda. Beda-beda. Iya, begitu, beda-beda. Jadi satu keberuntungan. Keberuntungan. Ini kalau ayah bundanya hidup, ibu nih, ngelihat ibu siang begini orang pada tiduran, ibu ngaji, girangnya ya Rabbana. Enggak kebayar itu girang orang tuanya. Kayak ibu ngaji nih, girang. Enggak kebayar. Dikasih emas, inten, mutiara, ndak mau. Bukan ini. Girang. Seneng.
bahagia. Bahagia. Ngaji. Nggak lawan. Susah. Itu begitu. Keberuntungan besar. Begitu. Kita ngukur diri. Begitu. Ngukur diri aja. Begitu. Ibu punya anak muda ikut ngaji. Ibu senang. Anaknya tuh senang. Begitu. Rasanya bahagia. Itu kayak begitu. Karena dari dia belajar itulah akan lebar dia punya hati, akan mengerti cara hidup, akan mengerti tujuan hidup, akan mengerti visi misi hidup. Itu ngaji. Jadi kalaulah anak kita umur 10 tahun, kalau enggak sholat, udah mulai ngerti dia. Diancam tuh ngerti, kalau 7 tahun dia bisa. Maka dia bakal takut, enggak apa-apa. Nantinya terbiasa. Jadi ketika udah balik, enggak perlu pakai disuruh. Tahu batasan bahwa dia kudu sholat. Anda ibu pakai bayar, enggak apa-apa. Kalau ibu duitnya umpamanya mohon maaf rada banyak begitu. Ya udah, umpamanya 5.000, enggak apa-apa. Ibu jangan takut, khawatir ini mendidik materi enggak. Nanti kalau udah gede dia paham bahwa ini enggak perlu dibayar kayak makan. Ini kebutuhan. Nantinya biar nyari begitu. Karena iming-iming itu perlu. Al-Quran bilang wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahumul jannah. Iming-imingin mereka yang beramal soleh surga. Iming-imingin. Artinya enggak apa-apa. Dikasih iming-iming upah tuh boleh. Ibu ajak jalan-jalan nggak apa-apa anaknya. Begitu, udah sholat atau puasa atau apa, rapi, kasih bonus hadiah, nggak apa-apa. Itu namanya iming-iming, boleh. Boleh. Ini kalau mau jujur yang paling puyeng sama orang tuh hidup adalah urusan anak. Yang paling puyeng. Itu bikin nangis, bikin pegel dalam hidup, sedih. Begitu. Mikirin anak. Tapi padahal ulah dia, kata dia sayang dulu. Anak jangan disuruh sholat, capek dia. Udah biarin tidur. Ujungnya capek di dia ujungnya. Masih mendingan capek sebentar, enak yang lama. Jangan sampai kita dibalik. Enak sebentar, capek yang lama. Bentar lah. Dari 7 sampai 15 aja cuman 8 tahun. Enggak lama 8 tahun. Dibanding nanti 15 sampai dia gede, pegel sama kita. Begitu, pegel. Begitu, sampai kebon hilang. Begitu, iya ngurusin dia. Ya Allah, saya ketemu dengan kawan-kawan, mohon maaf majelis lah. Ya Allah, sampai lebih dari 2M, enggak cukup untuk nebus anaknya tuh. Begitu, sampai rumahnya kejuan. Pindah lagi. Begitu. Kena begitulah tobat-tobatan itu. Beneran. Jadi kadang kita juga bingung juga. Kalau dikata orang gak berpendidikan, ya dia S3 begitu. Kan bingung kita. Tapi ya salah asuh. Kurang lebih begitu. Beneran. Kami alamin banyak kawan-kawan majelis yang kita juga ikut sedih. Begitu. Dan banyak memberikan aurad-aurad itu. Begitu. Karena Masya Allah udah habis 400 juta enggak keluar juga, jual ini juga enggak habis juga, sampai se-M enggak habis juga, dia bingung. Karena mana anak nih 2 doang dia, atu yang gede laki. Ini bingung dia. Sampai habis. Sampai kemudian dia meninggal, bapak ibunya belum keluar juga. Beneran. Saya kalau udah kayak begitu tuh sedih saya juga gitu. Ya banyak lah. Artinya ada di antara 1-2 dari kawan-kawan kita di majelis. Beneran. Pokoknya aduh kalau udah ingat miliaran, rumah gede kayak begitu. Rumah, kalau buat orang Jakarta rumah 700 meter tuh gede. Gede, habis. Iya. Begitu, habis. Habis. Beneran, saya banyak. Saya kasihan begitu. Jadi nggak ada cara kita banyak istighfar karena kita namanya salah asuh. Kurang sayang sama anak.
Jadi kewajiban kita nih orang tua, amanah tuh. Kalau umur 7 tahun, ajarin wudhu, ajarin sholat, ajarin ini. Kayak ini nih, dari kecil kudunya ngaji begini nih. Dari kecil, iya, begitu. Dari iya gitu, iya. Jadi nantinya begitu. Jadi begitu, nantinya. Biar kita terarah. Karena yang capek itu di urusan ini. Sampailah 10. 10 sampai 15. Jadi 8 tahun itulah. Ini ingetin, begitu ingetin. Enggak apa-apa ibu kasih beliin sepeda, enggak apa-apa ibu beliin handphone. Yang penting ibu harus perjanjian agama. Begitu. Saya beliin handphone, apa mau sholat duha, enggak apa-apa. Begitu. Yang sunat-sunat ajarin. Enggak apa-apa. Biar terbiasa. Biar terbiasa. Itu kayak begitu. Jadi begitu. Jadi begitu. Saya dulu begitu kecil. Kecil. Saya dibayar. Asal mau baca Quran seminggu hatam, saya dapat duit lumayan 10.000, gede zaman dulu. Begitu. Jadi saya dibayar seminggu hatam, lama dari SD kelas 6 itu seminggu hatam. Dibayar, enggak apa-apa. Kadang enggak punya duit, yang bayar saya tahu nenek yang bayar. Ya, enggak apa-apa begitu. Jadi emang begitu. Bagaimana kalau udah gede enggak bakalan dibayar, dia juga tahu. Udah kewajibannya dia sama Allah. Ini penting. Penting. Dulu baca Quran seminggu hatam tuh sampai SMP kelas 3 tuh. Itu emang begitu, pakai bayar. Pakai kudu beli sepeda BMX namanya zaman dulu. Beliin. Pokoknya asal mau sekian bayar. Pokoknya orang bayaran. Begitu. Nah, udah gede mengerti, enggak mintalah. Orang sholat kewajiban kok dibayar. Enggak benar ini gitu. Ngerti. Jadi artinya jangan takut, maksud kami. Ibu dengan cara ibu. Karena ibu lebih tahu dengan anak ibu, wataknya. Ibu caranya apa, itulah bahasa kita. Kepada anak kita. Ngerayunya modelnya apa, kedoyanannya apa, silakan. Begitu. Doyannya donat dibilangin, tengahnya nggak enak. Iya kosong. Pokoknya dibeliin apa keda, begitu intinya. Yang penting kita dididik. Supaya pada akhirnya anak itu kayak ikan di laut. Walaupun air laut itu asin, pergaulannya kayak apa, rusaknya dia nggak ikut rusak. Ada anak majelis dari kecil tuh, dari ya segini nih ikut ngaji. Saya ngajar lama di Ciputat dari tahun 2009, komplek kecil. Pas gede gitu, mohon maaf udah kuliah di Binus, ketemu kawan-kawan yang mohon maaf ya minum-minuman, ke clubbing apa. Dia ngerti. Gitu artinya tidak ya mohon maaf minumnya Sprite, Coca-Cola, begitu, Pepsi gitu minumnya. Dan temennya nggak marah juga. Dengan yang penting bergaul gitu. Solider sama kawan. Dan temennya artinya bisa menjaga gitu. Karena dia udah terbiasa gitu maksudnya. Jadi walaupun asin gak ikut-ikutan asin. Dia gitu. Dia suka dongeng karena sama kita dekat, jadi kadang apa aja didongengin sama kita orang. Begitu. Jadi kayak begitu. Singkatnya, kita ini ada kewajiban. Jadi wajiblah kita untuk ngajarin anak-anak kita untuk sholat, karena sholat ini pertama kali yang bakalan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini yang ditanya itu. Jadi yang ditanya Allah sama kita sesudah sholat kita nih, pertanyaan kedua adalah nanya begini, Allah tuh di akhirat, kamu nyuruh anakmu sholat enggak? Begitu. Kalau kita pertanyaan berikutnya, anakmu yang 10 tahun gak sholat, kamu nyentil enggak? Ini nih lama.
ia ditanya tentang ini. Lama. Belum nanya-nanya yang lain. Maka yang kayak begini ini perlu. Masukinlah TPA, atau orang sekarang sebut TPQ. Itu bagus. Dididik begitu. Karena ini penting, namanya peduli sama agama. Peduli sama agama anak. Dan itu warisan kita. Jadi kalau anak kita benar, harta kita banyak, berkah. Begitu. Harta enggak ada, berkah. Begitu. Apalagi lah banyak. Tapi kalau anak enggak benar, harta banyak, aduh acak-acakan. Masih hidupnya jadi terseksa. Begitu. Meninggal, baru juga meninggal. Udah ribut. Yang enggak. Itu begitu. Maka kita orang nih kudu peduli amanah. Peduli amanah. Jangan enggak peduli. Kalaulah ibu-ibu ada anak yang pegel banget sama ibu. Ini saya ajarin, mumpung ngaji. Ibu Jumat subuh wudu. Jumat subuh wudu. Artinya Jumat subuh itu sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat. Mau jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Terserah ibu mana yang waktu luangnya. Jumat subuh istilahnya. Jumat pagi mungkin bahasa Jakartanya enak. Begitu. Wudunya pakai air mineral aja, aqua galon. Beli. Kalau dari sumur takut ibunya geli. Ibu wudu pakai aqua galon. Tadahin. Tadahin di baskom, di bak. Begitu semuanya, bekas wajah ibu, tangan, kaki, sampai kaki masuk. Itu air tuh. Ibu bacain bismillah sama kulhu aja sama bismillahnya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Begitu. Jadi kulhu sama bismillah, kalau bahasa saya nyebutnya bismillah 11, kulhu 11, sama sholawat 11. Iya, digabung aja iya. Jadi kulhu sama bismillahnya gitu. 11 kali baru sholawat. Yang ibu bisa aja dah. Sholawatnya. Ibu bisanya Muhammad dah. Ibu bisanya sholawat nariyah. Terserah ibu. Mana yang ibu suka. 11. Udah 11, iya, ibu tutup dengan li'ilafi sekali. Ibu baca surat li'ilafi sekali. Udah begitu, ibu kasih minum sama anaknya. Nggak usah, nih minum, jangan. Taruh aja di mejanya. Kalau dia doyan kopi, dibikin kopi. Nggak apa-apa kan. Kalau dia sayur asam, bikin sayur asam, mau minum nggak apa-apa. Begitu. Iya, yang penting diminum. Kalau ibu bilang ini udah dijampe-jampe ibu, kagak mau. Gitu, namanya ibunya salah sendiri. Ngerayu anak lah. Bagaimana kayak apel pahit aja manis. Begitu. Intinya bagaimana biar keminum mana. Itu lakukan itu 7 Jumat. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Jumat lagi kayak begitu. Itu nanti anak ibu nurut dengar nasihatnya, dengar. Ibu nggak pegel lagi, kayak begitu, biar nggak capek. Kalau dari sumur ibunya, takut ibunya nggak tega, apalagi dari kali pesanggerahan, takut ibunya nggak tega. Dari aqua, biar anaknya balik lagi. Kalau orang Jawa namanya suruh cuci kaki ibunya. Bahasa Islam bukan itu. Wudu. Minum air bekas wudu ibunya. Itu nurut. Nanti dinasihatinya gampang. Diomonginnya dengar. Ibu jangan ngomong begini, mana anak sudah gede-gede lagi. Ya buat cucu ibu. Jadi jangan diprotes amalannya, jangan. Karena dari dulu amalan, bukan baru.
Begitu. Saya ngerapihin anak-anak yang kena narkoba nih. Kaum muslimin tuh begitu. Orang datang mari begitu, pasti saya suruh begitu. Nggak ada cara. Begitu. Biar nurut. Enggak apa-apa. Boleh. Mau tetangga, mau siapa. Begitu. Biar lakinya nurut maksudnya. Iya boleh. Boleh aja. Iya, iya. Iya, pokoknya terserah siapa aja. Begitu. Iya. Hah? Iya apa aja ada. Iya, begitu. Begitu. Kerjain aja dah, jangan dipanjang-panjangin, nantinya saya nggak ngajar ngeladenin ibu ngomong yang enggak, dengerin aja, jadi enak sayanya. Nanti saya kasih kesempatan bertanya, sebab kadang hilang lagi yang mau diteranginnya tuh. Iya gitu, saya tuh secara jujur kurang mau ditanya tuh begitu. Jadi menerangkan itu kalau mau pakai ilmu digital itu ngeluarin file begitu, ngeluarin file paparannya itu, yang kiai waktu ngajar bagaimana, yang ini bagaimana, hadisnya ini bagaimana gitu. Jadi akhirnya hilang lagi gitu. Nah, berubah lagi, sayang ibunya kurang maksimal, maka saya kasih ruang tanya jawab begitu. Nah itu enak jadi begitu, biar paparan itu tidak kepotong begitu. Akhirnya ngomongnya jadi tidak teratur begitu. Jadi itu kayak begitu. Karena tugas kita orang tua ini repot. Begitu, repot. Jadi kalaulah anak kita nakal, jangan salahin Allah. Maksud saya begitu. Gitu. Jangan salahin Allah. Gua udah sholat, bukan urusan sholat lu, pendidikannya lain urusannya. Ini urusannya kamu jalanin amanat enggak begitu. Ya istighfar dah begitu. Caranya begitu, taubat. Berangkat dari nol. Begitu dari nol, dah minumin air suci. Air bekas wudu tuh obat. Kata Nabi, fadlu ma'il wudu shifaun min kulida. Sisa bekas wudhu nih, bekasan wudhu tuh obat dari berbagai penyakit kenakalan anak. Begitu. Orang dulu tuh ada kolam di masjid. Suka ngambil kalau Jumat dari kolam ngobat. Itu bekas wudhu maksudnya. Begitu. Kalau sekarang suruh nyari kolamnya nggak ada. Adanya empang. Nggak ada. Jadi ibu wudhu aja dah. Begitu, wis insyaallah berkah. Dah segini dah, silakan kalau ada yang ditanya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bagaimana kalau orang yang koma? Jadi kalau memang betul koma tidak. Kalau koma benar-benar sudah hilang akalnya, tapi kalau masih akalnya ada, cuman mata doang merem, dalam madhab Syafi'i ya wajib sholat. Cuman agama biasanya kata Syekh Al-Bantani ngikutnya madhab Malik, madhab Hanafi dan Hambali. Kalau udah koma biasanya enggak begitu dalam amaliyahnya. Meski dalam madhab Syafi'i wajib sholat selama akalnya masih ada. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Iya dikodo nih, dikodo karena udah ngalamin bersih gitu ya. Iya. Pokoknya iya kalau kasusnya kayak begitu. Kasusnya. Iya. Kalau ngalamin bersih,
Karena kita tidur pas tidur bersih. Tadi sebelum tidur kayaknya masih men begitu ya. Iya. Kok bersih? Supaya hati-hati takut bersihnya itu jangan-jangan jam 12 malam kira-kira begitu. Karena kita tidur. Iya. Itu lebih preventif, lebih cakep dan emang itu aturannya dalam agamanya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Iya. Baik, jadi gini, bila sholat itu adalah sholat sunnah maksudah yang dalilnya tersendiri, maka itu tidak bisa untuk digabung-gabung. Kalau yang sunnah maksudah, begitu, termasuk ketemu dengan fardu, dengan sendirinya maksudah. Jadi qobliyah dohor nggak bisa digabung dengan sholat dohor karena namanya maksudah, zat sholatnya. Kalaulah sholat itu ghairu maksudah kayak tahiyatul masjid, saya kasih contoh bunyi hadisnya begini. Kata Nabi dalam Sahihul Bukhari, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Bila Anda masuk ke masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Nabinya nggak menyebutkan. Jangan duduk sebelum sholat. Sholat apa kek? Tuh, nggak dimaksud sholatnya. Jadi sehingga tahiyatul masjid digabung dengan duha jadi. Karena tahiyatul masjidnya nggak dimaksud. Yang penting masuk masjid, sholat, biar kata sholat fardu jadi gugur. Begitu dengan sholat fardu, karena yang penting jangan duduk sebelum sholat. Begitu bahasa nabinya begitu. Enggak menyebutkan ini nih sholatnya namanya tahiyatul masjid, enggak, itu bahasa ulama, itu bahasa ulama. Begitu, ini tahiyatul masjid gitu begitu. Jadi nabinya nyuruhnya yang penting sholat, sehingga duha digabung sama tahiyatul masjid. Jadi kayak ibu kita umpamanya tahajud, silakan digabung di tahajud, hajat, istikharah, itu namanya cerdas. Karena ghairu maksudah. Bila Anda punya masalah, problem yang bingung, memilih A dan B, sholat apa aja. Maka kalau mau dongengin sholat istikharah, ibu sholat dohor, habis sholat dohor doa istikharah jadi. Kalau mau didongengin, makanya kenapa orang-orang tuh nampak kok sholatnya dikit? Enggak, dia niatnya banyak. Cerdas namanya. Dia pakai dolar, enggak rupiah. Jadi biar dikit, banyak. Karena dia niatnya bagus. Begitu. Jadi inilah yang disebut wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mendapatkan sebanyak dia niat. Nih kayak ngaji. Nih ngaji kita enggak sama ganjarannya. Enggak sama. Tergantung niatnya apa. Kalaulah ibu niatnya ngaji, anggap 100 ganjarannya. Ngaji doang, iya 100 doang. Ada yang satunya pengennya ngaji dan pengen silaturahim, 200. Karena niatnya begitu. Niatnya. Makin banyak dia niat, makin banyak ganjaran yang didapat. Maka bila sholat sunnah itu ghairu maksudah, maka include pada sholat yang lain dengan satu niat. Tidak mengapa. Kurang lebih begitu. Boleh saja. Jadi enak. Sekali kerja dapat banyak. Nih contoh. Ibu sholat apa isyraq ya kan? Isyraq biar gampang tanggal 7 sampai jam 9. Duha dari tanggal 7 sampai dohor. Sekarang udah jam 9, belum isyraq, belum duha. Begitu, mana masuk masjid umpamanya. Gabung aja. Jadi, jangan dibikin susah. Bagus, kayak sholat sunnah wudhu.
Gabung aja. Jadi aku niat sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah dhuhur. 3 in 1. Satu kerjaan, 3 ganjaran. Itu bagus. Tapi kalau ditanya, bolehkah diparsialkan? Ya boleh gitu. Ini ceritanya, bisa nggak diincludekan? Bisa gitu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Hai, baik. Oh, yang bagusnya, yang kalau pengen rada banyakan ya bisa-bisa. Kalau pengen rada banyakan, karena kan dia takbiratul ihramnya berbeda, dari sisi berbeda. Tapi andai digabung, itu niatnya dapat banyak. Karena sesuai dengan niat. Yang dinilai itu niatnya. Nanti pada prakteknya dilihat saja. Kalau waktunya luas, di masjid, kayak di Arab luas. Jadi jarak antara adzan dan qomat 1/2 jam. Jadi kita tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid, bangun lagi, syukur wudhu, bangun lagi, qobliyah dhuhur, 2 rakaat, bangun lagi, qobliyah dhuhur lagi. Itu begitu. Kalau sampai kayak begitu tuh masuk surganya duluan kayaknya. Luar biasa itu. Kalau kayak begitu. Kalau di kita dengan jeda 5 menit kesulitan. Begitu, untuk satu-satu ini bisa ketinggalan sholat dhuhurnya, maka gabung, maka masing-masing orang bakal berbeda-beda, rahmatan lil alamin. Itulah Islam. Enak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Yang apa tuh? Iya, kalau umpamanya waktunya mepet, tapi kalau bisa dipisah silakan pisah. Umpamanya gini, kalau sholat isyraq itu mentok jam 9 habis. Kalau udah jam 9 udah nggak ada sholat isyraq. 7:30 masih ada. 7:30. Isyraq itu biar gampang dari 6:30 sampai jam 9. Kalau duha dari 6:30 sampai duhur. Selama belum adzan duhur masih bisa duha, masih bisa. Begitu. Kalau bisa dipisah, ibu kita silakan. 6:30 isyraq, 2 rakaat awabin subuh. Kemudian jam 9 duha, 12 rakaat. Iya, Nabi kan duhanya 12. Begitu, 12. Silakan kalau kayak begitu. Sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yang saya tanyakan bagaimana dengan kalau kita mengurus anak, apakah memang kewajiban kita sama di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan? Itu yang pertama. Karena ada anak kita angkat itu bandel banget, maksudnya susah diajarin dan sebagainya. Apakah tadi amalan yang tadi boleh diterapkan karena memang kita bukan satu darah? Iya, baik. Jadi sama. Ketika kita ngurus anak, sama seperti panti-panti asuhan itu, namanya bahasa Arabnya qayyim, pengurus, yang perawat, pengasuh. Maka pengasuh ini kewajibannya kayak tadi, ngingetin, kalau 10 tahun disentil. Emang itu ajarannya. Disinilah jihad kita. Begitu. Karena dia bukan saudara. Jadi sebetulnya bukan saudaranya yang jadi masalah. Orang yang saudara aja bengalnya luar biasa, lahir sendiri. Bener nggak? Begitu. Jadi bukan karena saudaranya. Tanggung jawab siapakah ini gitu. Maka bila kemudian ada ayah bundanya, maka tanggung jawab ayah bunda. Kalau ayah bundanya pengen tanggung jawabnya dilimpahkan, itulah diurus sama kayak macam panti, sama pondok atau apa. Termasuk kita mengut anak, kita didiklah dia pelan-pelan. Cuman kalau mau ngadopsi, ajarannya begini biar benar. Kalau mau adopsi, tolong anak yang diadopsi itu umurnya di bawah 2 tahun. Jangan di atas 2 tahun. Itu satu. Di bawah 2 tahun. Jadi bisa baru lahir, baru seminggu, sebulan. Kemudian ibu tetein.
Itu begitu. Jangan nggak ditetein. Ibu tetein. Bisakah keluarkah air susunya? Pertanyaannya begitu barangkali. Justru ini memancing, merangsang bakal keluar. Nantinya begitu. Ini lazim. Ada juga satu dua yang nggak keluar, ada. Kami tahu itu kasus-kasus masyarakat. Tapi banyak keluar. Untuk apa ini tujuannya? Begini nih. Untuk menjadi anak susu. Jadi kalau ibu tetein tuh bocah, anggap ibu anaknya mau ngambil nih kelaminnya laki perempuan. Contoh, contoh perempuan, baik. Perempuan yang ibu ambil, baik itu. Maka kalau ibu udah tetein, maka laki ibu namanya bapak susu. Selaman nggak batal. Selaman nggak batal. Kalau udah gede. Tapi kalau ibu kagak tetein, rasa sih nggak ada tuh lakinya ibu. Karena ngurus dari kecil. Tapi kalau mau sholat selama nama dia batal wudunya. Kan ibu jadi susah sendiri. Gara-gara nggak ngaji tuh begitu repotnya. Kan udah dibilangin tadi. Biar ibadahnya kayak malaikat, kalau nggak ada ilmu repot gitu. Begitu. Maka dari kecil, kalau ibu ngambil anak laki, ibu nggak ada rasa sama dia. Wong ngurus dari kecil. Begitu. Ibu kagak tetein. Nggak ada rasa siapa-siapa, orang serumah, orang ini. Tapi ibu mau sholat selama dia pulang sekolah, umur 15 tahun, kan orang lain. Batal wudunya. Ibu sholatnya nggak sah, berapa kali begitu. Jadi puyeng sendiri. Segala sesuatu harus ngaji. Harus ngaji. Aturan agama tuh dari kecil. Tetein jangan enggak. Tetein. Begitu. Tetein. Jadi mau ditempelin biasalah. Justru itu merangsang akan menumbuhkan hormon. Dan itu jadi subur yang orang sebut mancing anak akhirnya. Itu begitu. Begitu. Itu bagus. Dengan sendirinya. Ini diatur oleh agama. Jadi agama itu rapi. Cara ngatur tuh rapi. Agama. Rapi. Cara ngaturnya agama tuh. Rapi. Jadi kayak begitu. Jadi enak nanti. Enak nanti diaturnya. Begitu. Jangan-jangan anaknya sulit diatur juga kayak pertanyaan tadi. Enggak pernah nete sama ibunya, netenya sama emoh mula memoh. Maka disuruh sholat moh. Disolat moh. Gara-gara ama moh. Jangan-jangan. Itu yang sedara itu. Begitu. Tahu moh enggak? Apaan? Oh iya baik. Tuh begitu. Jadi yang namanya bakal jadi anak kalau dia netek 5 periode. 5 periode namanya. 5 periode tuh bisa aja bahasa kampungnya 5 kenyotan, bisa aja 5 waktu berbeda. Artinya begini, nih nangis, ditetein, diem. Iya, diem, diem tuh si anak. Udah diem. Nanti selang berapa nangis lagi. Kalau ketemu sampai sehari 5 kali itu udah jadi anak. Namanya anak susu. Nggak boleh dikawinin sama anak kita. Nggak boleh sama ini. Kalau mau saya ceritain, itu ibu ngasuh anak perempuan kan contohnya tadi. Gede ibu nggak tetein nggak apa. Itu sama laki ibu boleh kawinin. Orang lain yo. Hah? Apanya? Enggak ada kebangetan. Enggak baba di mana? Mana baba? Kagak ada baba. Apanya? Karena orang lain. Enggak bedanya ibu begini aja, ibu ngurusin anak orang masih kecil taruh di rumah ibu, sama beda. Mana bedanya sama. Begitu andai dia ada rasa tuh sama bocah tuh, dikawin boleh? Boleh. Begitu, boleh. Begitu. Kalau bahasa ibu enggak ini? Baik. Bagaimana kalau seperti ponakan? Begitu. Artinya dilihat daripada ponakannya. Ponakan ini bisa anak kakak, bisa anak adik begitu ya. Nah ini namanya masih mahram. Ini tanpa begitu juga udah anak kita. Kita enggak batal andai dia laki. Kan ini urusannya ibu laki nih.
Ya kan? Andai laki kalau sama ibu-ibu nih, kan ibu kan perlu selamat, masakan udah nggak ada rasa. Begitu, udah nggak ada syahwat. Begitu maksudnya nggak ada rasa, nggak ada syahwat. Tapi kan agama tetap orang lain di agama. Jadi agama tuh udah mengatur. Yang penting muslim tuh jangan tinggal ngaji aja dah. Semuanya Islam nih lengkap, enak, mengenakan. Itu ajarannya. Begitu. Bagus kalau sampai ada ponakan yang diurus. Bagus. Begitu. Ini kan kadang nggak ponakan, kadang orang lain. Begitu. Orang lain. Ini kan repot. Banyak urusan-urusan turunannya kalau mau diterangin. Bagaimana warisannya, itu panjang kalau mau ke sana. Tapi saya tidak dalam kajian ke sana. Kajian kita begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah, ini ada infak dari Majelis Jawiyah Darul Hasbih Rawabelong. Pengasuhnya Ustadz Baha. 3.100.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya keluarga besar jamaah Zawiyah Darul Hasbi ini, mudah-mudahan semuanya infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang berkah, dan semua jamaah Zawiyah Darul Hasbi ilmunya manfaat, majelisnya makin syiar demi izzul Islam wal muslimin. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu Allah.